Om Swastiastu. Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak Niko Mangayung Ricayani dengan NIM 2011031305 dari kelas 3J, Prodi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Adapun pembahasan kali ini yaitu kakak akan membahas 4 materi, yaitu yang pertama bilangan prima, yang kedua bilangan komposit, yang ketiga ada KPK, dan yang terakhir ada FVB. Baik, pertama-tama di sini kakak akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu bilangan prima. Bilangan prima merupakan bilangan asli yang faktor pembagiannya merupakan 1 dan bilangan itu sendiri. Contoh dari bilangan prima yaitu 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, dan 29. Baik, untuk bilangan prima tadi kakak sudah jelaskan pengertiannya beserta contohnya yaitu 2, 3, 5, 7, dan 11. Mengapa 2, 3, 5, 7, dan 11 itu dikatakan bilangan prima? Karena memiliki 2 faktor. Yaitu misalnya 2 memiliki 2 faktor yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. 3 memiliki 2 faktor yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. 5 memiliki 2 faktor yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. 7 memiliki 2 faktor yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. 11 memiliki 2 faktor yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Yang kedua ada bilangan komposit. Bilangan komposit merupakan bilangan asli lebih dari 1 yang bukan merupakan bilangan prima. Contoh dari bilangan komposit yaitu 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, dan 18. Baik, di sini kakak akan jelaskan bilangan komposit. Untuk bilangan komposit, tadi kakak sudah jelaskan pengertiannya beserta contohnya yaitu ada 4, 6, 8, 9, dan 10. Kenapa 4, 6, 8, 9, dan 10 merupakan bilangan komposit? Karena bilangan komposit memiliki lebih dari 2 faktor, misalnya 4. 4 memiliki 3 faktor yaitu 1, 2, dan 4. 6 memiliki 4 faktor yaitu 1, 2, 3, dan 6. 8 memiliki 4 faktor yaitu 1, 2, 4, dan 6. 9 memiliki 3 faktor yaitu 1, 2, 3. 10 memiliki 4 faktor yaitu 1, 2, 5, dan 10. Jadi 4, 6, 8, 9, 10 merupakan bilangan komposit karena memiliki lebih dari 2 faktor. Ketiga ada KPK. KPK merupakan kelipatan persekutuan terkecil. Kita bisa menentukan KPK dengan 2 cara, yaitu dengan mencari kelipatan persekutuan terkecil dan menggunakan faktorisasi prima. Contoh soal, tentukan KPK dari 4 dan 6. Penyelesaian pertama menggunakan kelipatan. Kelipatan merupakan suatu pola penambahan suatu bilangan dengan menggunakan bilangan yang sama secara konsisten. Untuk mencari kelipatan 4, berarti ditambah 4. Jadi dalam kurung 4 ditambah 4 sama dengan
8. 8 ditambah 4 sama dengan 12. 12 ditambah 4 sama dengan 16. 16 ditambah 4 sama dengan 20. 20 ditambah 4 sama dengan 24. Kelipatan 6. 6 ditambah 6 sama dengan 12. 12 ditambah 6 sama dengan 18. 18 ditambah 6 sama dengan 24. 24 ditambah 6 sama dengan 30. Jadi, KPK dari 4 dan 6 yaitu 12. Kenapa bisa 12? Karena kelipatannya sama dan merupakan kelipatan yang terkecil. Yang kedua, menggunakan cara memfaktorisasikan menggunakan pohon faktor. Penyelesaian 4. 4 dibagi 2 sama dengan hasilnya 2. 6 dibagi 2 sama dengan hasilnya 3. Kemudian, faktorisasi 4 sama dengan 2 pangkat 2. Dan faktorisasi 6 sama dengan 2 dikali 3. Kemudian, di sini kata kuncinya menggunakan apabila kita mencari KPK menggunakan faktorisasi, yaitu jika faktornya sama dari setiap bilangan itu banyaknya berbeda, ambillah faktor yang paling banyak atau dari faktor yang pangkatnya terbesar. Jadi kita tulis dulu hasilnya sama dengan 2 pangkat 2 dikali cari angka yang beda, berarti 3 dikali 3 sama dengan berapa adik-adik? 2 kali 2 sama dengan 4. Dikali 3 sama dengan hasilnya 12. Jadi KPK dari 4 dan 6 sama dengan 12. Baik, yang terakhir ada FEB. FEB adalah faktor persekutuan yang nilainya terbesar di antara faktor-faktor persekutuan lainnya. FEB. Kita juga bisa menentukan FEB dengan dua cara. Contoh, tentukan FEB 4 dan 6. Penyelesaian 4 dibagi 2 sama dengan berapa? 2. 6 dibagi 2 sama dengan 3. Jadi faktorisasi dari 4 sama dengan 2 dikali 2. Dan faktorisasi 6 sama dengan 2 dikali 3. Karena FEB merupakan mengalihkan faktor prima yang sama dengan pangkat terkecil, jadi di sini tidak ada pangkat yang terkecil. Oleh karena itu, kita tulis hasil. Jadi kita tulis yang ini 2 dikali 3 sama dengan 6. Jadi FEB dari 4 dan 6 adalah 6. Apabila diberikan soal cerita seperti ini, bagaimana caranya menjawab?
Untuk menjawab soal cerita yang tidak diberikan faktor apakah menggunakan KPK atau FEB, yaitu pertama kita harus memahami terlebih dahulu apa yang ditanyakan pada soal tersebut. Jika yang ditanyakan yaitu waktu, maka dipastikan soal tersebut adalah KPK. Waktu di sini bisa menit, jam, hari, dan tanggal. Misalnya, pada tanggal berapa dia akan bertemu kembali, maka kekurangan waktu yang kita tentukan adalah tanggal. Jadi, perbedaan KPK dan FEB dalam soal cerita yaitu KPK ditanya waktu, kata kunci, setiap sekali, bersama, bersama lagi, bersama-sama. Sedangkan FEB ditanya banyak, kata kunci, sebanyak-banyaknya, paling banyak, jenis yang sama, sama rata. Contoh soal sebagai berikut. Anita pergi ke taman setiap 3 kali sehari dan Bobby setiap 6 kali sehari. Jika pada tanggal 1 Maret mereka bertemu di taman, apabila mereka akan pergi ke taman secara bersamaan lagi pada tanggal penyelesaian soal cerita yang tadi. Untuk menyelesaikan soal cerita yang tadi, karena tadi terdapat tanggal berarti termasuk ke dalam KPK. Berarti kita tambahkan 3 ditambah 3 sama dengan 6. 6 ditambah 3 sama dengan 9. 9 ditambah 3 sama dengan 12. 12 ditambah 3 sama dengan 18. 15. 15 ditambah 3 sama dengan 18. Lalu 6. 6 ditambah 6 sama dengan 12. 12 ditambah 6 sama dengan 18. 18 ditambah 6 sama dengan 24. Jadi kelipatannya 6, 12, dan 18. Karena KPK merupakan kelipatan persekutuan terkecil, maka kita ambil yang angka yang terkecil, berarti 6. Jadi, KPK dari 3 dan 6 sama dengan 6. Karena kita sudah mengetahui KPK 3 dan 6, kita dapat menentukan pada tanggal berapa Bobby dan Anita akan bertemu di taman. Sebelum Bobby dan Anita bertemu di taman pada tanggal 1 Maret karena KPK-nya adalah 6, maka ditambah 6 hari lagi menjadi 7 hari. Jadi Bobby dan Anita akan bertemu di taman pada tanggal 7 Maret. Baik, itu tadi penjelasan dari kakak. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Kakak tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.